Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bihudah, amma ba'du. Para habaib yang sama-sama kita muliakan dan kita cintai, wabil khusus keluarga besar Al-Arif Billah Al-Habib Hadi bin Abdullah Al-Haddad, Khalifah beliau Al-Habib Abdul Qadir bin Hadi Al-Haddad dan putra Al-Habib Ali Zainal Abidin alaihi rahmatullah, para kiai, para asatidz yang sama-sama kita muliakan, tokoh masyarakat, pejabat pemerintah jika hadir, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum. Sabda Nabi, hidupku baik untukmu wahai umat, dan matiku pun baik untukmu. Allahumma shalli ala Muhammad. Sahabat heran dan bertanya, ya Rasulullah, kalau hidupmu baik itu udah jelas, datang kepadamu wahyu dari Allah dan kami dengar itu, datang dari kamu sunnah-sunnah dan kami bisa ikuti itu. Tapi bagaimana bisa matiku juga baik bagi kami? Matimu baik bagi kami ini gimana? Kok mati kok baik? Nabi SAW meneruskan hadisnya, amal ibadah kamu, perbuatan kamu itu tu'radu alaihi, oleh Allah itu diberikan kepada aku. Fa in wajadtu khairan, jika aku temui amal kamu itu baik, kamu sholat malam, kamu sholat subuh berjamaah, kamu baca Quran, kamu hadir majelis zikir, hamidullah, maka aku bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kamu taufik. Mudah-mudahan majelis ini bisa membuat Nabi gembira, bisa membuat Nabi tersenyum. Dan kita ucapkan terima kasih kepada keluarga besar Habib Hadi yang masih tetap menghidupkan acara-acara ini, sehingga kita orang bodoh ini, kita orang awam ini bisa mendapat nasihat yang indah, ya. Bisa mendapat nasihat yang indah. Kata Nabi meninggalkan dua nasihat, natiqun wa shamitun. Yang satu nasihat bisa kita dengar, yaitu Al-Quranul Karim. Yang kedua nasihat yang diam, tapi tidak kalah pentingnya itu apa? Al-maut. Dengan ini kita sadar berapa banyak orang yang duduk di sini dulu sekarang udah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Habib Abdul Qadir panjang umur, sehat walafiat, orang tua kita dan kita semua bisa selalu hadir di tempat ini. Tu'radu ilayya amalakum, Allah menyodorkan kepadaku amal-amal kamu. Kalau aku dapati baik, maka aku bersyukur atas nikmat taufik hidayah. Fa in wajadtu ghaira dzalik, Allahumma shalli ala Muhammad. Lihat bagaimana Nabi tidak mau amal kita jelek. Dalam hadis ini kalau kita dengar, kita telaah, kita cermati. Kalau aku dapati amal kamu baik, maka lawannya apa? Amal yang jelek. Tapi Nabi nggak mau amal yang jelek. Kalau aku jumpai amal kamu tidak baik, Nabi nggak mau kita dikatakan jelek. Cintanya Nabi kepada kita, Allahumma shalli ala Muhammad. Jika aku dapatkan selain itu, selain kebaikan, artinya apa? Jelek. Tapi Nabi nggak mau kita jelek. Istaghfartullah, maka aku tetap memintakan ampun kepada Allah.
Artinya jangan kau anggap aku mati dan selesai lah. Aku meninggalkan dunia ini tapi perhatianku tetap kepada kamu wahai umat. Aku di alam barzah ini tetap hatiku bersama kamu wahai umat. Selalu Nabi sibuk dengan kita hidup dan mati. Bahkan sampai hari kiamat beliau tidak pernah melupakan kita. Dicari kita oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangun dari alam kuburnya dan beliau yang pertama bangun, pertama yang diucapkan, aina ummati, mana umatku? Allahumma shalli ala Muhammad. Sadaqallah, maha benar Allah yang menyatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutus kamu wahai Muhammad kecuali rahmat semesta alam. Dan alhamdulillah kita ada di pewaris sang rahmat itu. Kita ada di salah satu cucu mulia sang pemberi rahmat itu, sang pembagi nikmat Allah. Allah yang memberi. Allahu mu'ti kata Nabi. Allah yang memberi memang. Semua milik Allah. Wa ana qasim. Tapi yang diberi wewenang untuk membagi saya. Allah selamat. Seperti halnya bupati. Uangnya negara memang, bukan uangnya dia. Tapi yang diberi wewenang membagi bupati. Terserah dia mau dikasihkan siapa. Walaupun bukan uangnya dia, tapi yang ngasih, yang disuruh bagi, yang tanda tangannya itu berlaku bupati. Makanya jangan sampean tukaran sama bupati, gak dapat apa-apa sampean. Itu yang diberi wewenang untuk membagi uang negara. Demikian juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang diberi wewenang untuk membagi hartanya Allah. Dunia milik Allah ini yang diberi wewenang membagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kejalin hubungan yang bagus, bukan hanya dunia, akhirat pun beliau yang diberi wewenang untuk memberi syafaat siapa, untuk menolong siapa. Iswatu syafa' wasal ta'ata. Kata Allah, wahai Muhammad, angkat kepalamu ketika beliau sujud nanti di mahsyar. Angkat kepalamu, udah cukup kamu sujud di dunia, udah cukup ibadah sampai kakimu bengkak. Iswatu syafa' wasal ta'ata, minta Muhammad apapun kamu akan diberi. Mudah-mudahan kita ada di hati Nabi Muhammad. Waswatu syafa', beri syafaat kepada siapapun, Allah akan beri syafaat itu. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka sangat benar apa yang dikatakan Habibana tadi, bahwa cinta ini sangat penting. Cinta ini sangat penting. Ibadah sebanyak apapun, walaupun kita pandai baca Quran, walaupun kalau gak cinta kepada Nabi, gak cinta kepada keluarga Nabi, gak cinta para sahabat Nabi, gak cinta kepada para awliya salihin, la yusyar ma'hum, tidak dikumpulkan bersama mereka walaupun mati di Ka'bah. Dilihat cintanya sama siapa? Masya Allah. Lihat rahmah. Apa yang dikatakan tadi? Meninggalnya pun memberi kita manfaat, Habib Hadi. Hidupnya memberi kita manfaat. Akhlak, berapa banyak orang sadar berkat beliau. Berapa banyak orang tobat berkat beliau. Berapa banyak dan berapa banyak orang kembali kepada Allah berkat beliau. Hidupnya manfaat kepada umat. Tidak mau mengganggu umat. Tidak mau merugikan umat. Saya rugi gak apa-apa. Yang penting manusia umat Nabi gak rugi. Ya Allah, siapa yang ngomong kayak gini sekarang? Saya rugi gak apa-apa. Yang penting yang beli jangan rugi. Kalau sekarang gimana? Yang beli rugi gak apa-apa, yang penting saya untung. Siapa yang mau jual beli rugi ini? Jual beli tujuannya beruntung. Ini dakwah melalui perdagangan. Allah salam. Habib Umar pernah cerita,
Ada orang berdakwah tidak dengan ceramah. Berapa banyak dakwah tanpa ceramah lebih diterima? Dipendeli tapi sambil senyum, bingung kalian. Mendeli tapi senyum. Dia pergi ke daerah kafir, pergi ke daerah kafir. Dia lihat, dia ada teman di situ muslim. Ini nggak bisa dipidatoi orang kafir. Tolong carikan saya toko. Kalau untuk apa? Udah carikan saya toko. Dari nyewa toko. Ini uang tolong belikan sembako. Saya mau jualan sembako. Kalau antum dari Hadramaut datang ke sini mau jualan sembako, udah laksanakan. Jual sembako. Ada beras, ada minyak goreng, ada telur dan seterusnya. Ada orang, ada toko baru kan biasa ingin nyoba. Beli berasnya dijual seperti dia kulakan, persis, gak ngambil untung. Untungnya dia minta pahala pada Allah. Jelas lebih murah dari toko yang lain. Setelah orang beli beras, dia beli minyak goreng, persis gak ambil untung. Udah selesai, udah. Loh, apa yang kamu goreng? Ini ada telur, dikasih hadiah telur. Berasnya beli seperti harga kolakan, minyaknya seperti harga kolakan, ditambahi bonus telur. Kalau beli telur ditambahi bonus minyak goreng. Jelas dicintai sama saya. Habib Qadir kalau gitu datang semua di sana. Semua orang datang, oh ini orang baik, ini orang baik, ini orang baik, ini orang baik. Tanpa mengajak mereka untuk memeluk agama Allah. Lama, anaknya dititipkan. Tuan Habib, ini anak saya biar ngaji. Anaknya ngaji, jadi anaknya masuk Islam dulu. Sudah anaknya banyak yang ngaji, baru bapaknya masuk Islam dan ngaji. Satu desa berubah dengan akhlak. Masuk Islam semua. Udah Islam semuanya, Habib ini pindah ke tempat lain, buka toko lagi, jualan seperti itu lagi. Ini rahmah untuk umat. Dialah cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, mewarisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rahmah untuk umat. Apa yang dia bisa berikan untuk umat dia berikan. Bahkan salah satu di antara mereka mengatakan, kalaupun jasad daging saya ini manfaat untuk umat, demi Allah saya rela daging saya ini diambil. Demi cintanya kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena beliau tahu bahwa Nabi Muhammad yang sangat beliau cintai, Nabi Muhammad yang beliau ingin bersamanya nanti di hari kiamat, sangat cinta kepada umat ini, sangat perhatian kepada umat ini, sehingga beliau rela berbuat apapun untuk membahagiakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tadi yang disebutkan oleh Habib Qadir bin Husain As-Saggaf, teman dari Habib Hadi Al-Haddad. Beliau tinggal di Pasuruan. Setelah usia beliau tua, beliau masih sering diundang ke pegunungan. Kadang-kadang gak bisa transportasi sampai ke sana, harus dibopong. Maka dibopong Habib Qadir bin Husain. Temannya Habib Ahmad bin Ali. Ya, Ahmad bin Ali menasihati Habib, udah cukup, antum udah tua. Orang-orang itu jangan diturutin semua. Emang badan antum ini diperlukan. Pengganti makam Habib Ja'far bin Syekhan, jangan dituruti mereka. Apa kata Habib Qadir? Kalau aku ingin menggembirakan Rasulullah. Apa hubungannya memenuhi undangan orang di gunung-gunung dengan Rasulullah? Kalau orang itu kalau saya datangi senang. Kalau dia senang maka Nabi senang. Allah, untuk menggembirakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan
Allah Subhanahu wa taala tidak mentakdirkan kita di sini kecuali Allah ingin kita menjadi orang yang mulia dunia akhirat. Allah ingin kita berkumpul bersama Habib Hadi bin Abdullah Al-Haddad. Kita dengar dari manaqibnya, ya Allah, kayak malaikat hadirin. Dia operasi gak terasa apa-apa. Dengan tasbih yang dia bawa dan berzikir yang saya dengar zikir Allah, Allah, Allah. Lupa semuanya sama dunia. Dia operasi, berniaga aja, operasi, pisau, kulit di bedah, daging di bedah, penyakit diambil tanpa dibius dan beliau tidak bergerak. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, khusyuk kita coba ya. Dan sekarang mencoba zikir Allah yang sebelahnya suruh ngantem. Insya Allah tolong sakit kita. Karamah tadi kita dengarkan, ini semua benar barakah taqwa Allah, barakah kebersihan hati mereka, karena sehingga Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka dunia akhirat. Kalau tadi dikisahkan karamah Habib Hadi, hujan deras ya, sorbannya diginikan hilang semuanya, saya beri sampai ijazah mau. Amalkan hujan sederas apapun, insya Allah nggak akan kena sampai. Mau? Dari Al-Jad Abdullah Al-Muhdar. Beliau pernah sama Haji Abu Hasan Keraksan. Hujan deras minta antar ke Keraksan. Nggak tahu dari Gedung Calo atau dari Alas Tengah, naik sepeda. Kalau hujan Habib, iya insya Allah nggak kena hujan. Kalau naik baca Fatihah, Al-Fatihah dari Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, Al-Fatihah. Habis Fatihah, orang yang cerita sama saya, subhanallah Habib, saya dan Habib Abdullah nggak kena hujan. Samping kanan, kiri, depan hujan, saya sama Habib Abdullah yang saya gonceng nggak kena hujan sampai ke Keraksan. Akhirnya saya tanya, Habib, boleh saya amalkan? Boleh amalkan. Ya, ayo insya Allah hujan terus dengan halilintarnya sampai keluar. Baca Al-Fatihah ini, kalau mantap qabul, kalau enggak kena petir. Mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan dapat barakah aulia as-salihin. Mudah-mudahan pertemuan ini membuahkan keindahan. Walhamdulillah ditayangkan langsung oleh TV Al-Wafa tadi, oleh Nabawi TV dan TV-TV yang lain. Mudah-mudahan semakin barakah, yang hadir mendapat keberkahan, yang nonton sampai keberkahan ke rumah mereka semua. Allah jadikan anak-anak kita anak yang saleh salehah. Ya Rabb, Kau telah memberikan kepada kami cinta kepada aulia, maka jangan cabut cinta ini sampai kami meninggalkan dunia. Ya Rabb, Kau berikan kepada kami cinta keluarga Nabi Muhammad, maka tambahlah cinta ini kepada beliau sampai kami berjumpa Nabi Muhammad. Ya Rabb, Kau berikan kepada kami cinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tambah cinta ini kepada Nabi. Jadikan kami orang yang ingin mengikuti sunnah Nabi sampai kami berjumpa dengan Nabi Muhammad. Ya Rabb, seperti kami minta untuk kami, cinta ini Kau jaga dan Kau tambah. Kami mohon anak-anak kami ya Rabb, keluarga kami ya Rabb, jangan cinta ini hanya pada kami, turunkan cinta ini kepada anak-anak kami dan orang-orang yang kami cintai, sehingga mereka hidup dalam cinta kepada Nabi, hidup dalam cinta kepada aulia as-salihin, hidup dalam cinta kepada ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kami bersama-sama berkumpul dengan mereka di surgamu. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khair. Terima kasih banyak, dan kita doakan keluarga besar Habib Hadi, baik Al-Habib Abdul Qadir dan saudara-saudaranya dan putra-putranya dan keluarga besar almarhum Habib Ali Zainal Abidin. Jazakumullah khair. Kita doakan mereka sehat wal afiat. Kita doakan mereka bertambah berkah, berkah dalam ilmu, berkah dalam dakwah, berkah dalam rezeki, berkah dalam kesehatan, berkah di dalam semua yang diberikan oleh Allah. Dan kita pulang membawa barakah Nabi Muhammad, kita pulang membawa syafaat Nabi Muhammad, kita pulang membawa pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala,
kita pula membawa kabulnya hajat Al-Habib Hadi, cucunya Syekh Abu Bakar bin Salim. Berarti kita datang ke Habib Hadi, insya Allah nyambung kepada Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Dan Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim telah berjanji yang datang kepada beliau, insya Allah semua yang diminta dipermudah oleh Allah, semua yang diinginkan dikabulkan oleh Allah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani, amin ya rabbal alamin. Ini yang saya bisa katakan. Saya datang untuk mengambil berkah karena wasiat abah saya untuk selalu hadir saya dan akhi di dalam Khol Habib Hadi ini, karena kedekatan Al-Habib Hadi dengan Habib Al-Jad Muhammad Mugaibal tadi yang disebutkan. Mudah-mudahan kita pulang tidak dengan tangan hampa, pulang membawa barokah, semakin kuat iman, semakin kuat takwa, semakin semangat ibadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.